محمدا رسول الله ويقيني. Sahabat Muslim, dalam sebuah ayat Al-Quran menyebutkan bahwa tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 185. Ayat ini merupakan pemberitahuan umum kepada seluruh makhluk bahwa setiap jiwa akan merasakan kematian. Karena hanya Allah yang maha hidup, adapun jin, manusia, malaikat, semua akan mati. Kematian hakikatnya menakutkan. Dia akan mendatangi seluruh orang yang hidup dan tidak ada yang kuasa menolak maupun menahannya. Maut merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sepantasnya kita bersiap diri menghadapinya dengan iman sejati dan amal soleh yang murni. Di dalam video ini, kita akan bahas beberapa peristiwa yang terjadi di alam kubur. Semoga bisa menjadikan kita lebih waspada dalam menjalani kehidupan dunia ini agar selamat di alam kubur. Lantas apa saja peristiwa yang akan dialami oleh penghuni kubur? Mari simak ulasannya. Alam kubur menakutkan. Hanil radhiyallahu anhu, bekas budak Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, kebiasaan Utsman radhiyallahu anhu jika berhenti di sebuah kuburan, beliau menangis sampai membasahi janggutnya. Lalu beliau radhiyallahu anhu ditanya, disebutkan tentang surga dan neraka, tetapi engkau tidak menangis. Namun engkau menangis dengan sebab ini, melihat kubur. Mengapa demikian? Beliau sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, kubur adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Bila seseorang selamat dari keburukannya, maka setelahnya lebih mudah darinya. Bila seseorang tidak selamat dari keburukannya, maka setelahnya lebih berat darinya. Rasulullah SAW juga bersabda, aku tidak melihat suatu pemandangan pun yang lebih menakutkan daripada kubur. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Alam kubur sangatlah gelap. Sebagaimana perkataan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang wanita hitam biasa menyapu Masjid Nabawi pada masa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak mendapatinya sehingga beliau menanyakannya. Para sahabat menjawab, dia telah meninggal. Beliau berkata, kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku? Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seolah-olah mereka meremehkan urusannya. Beliau bersabda, tunjukkan kuburnya kepadaku. Lalu mereka menunjukkannya. Beliau pun kemudian menyolati wanita itu, lalu bersabda, sesungguhnya kuburan-kuburan ini penuh kegelapan bagi para penghuninya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinarinya bagi mereka dengan sholatku terhadap mereka. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan lainnya. Himpitan kubur. Setelah mayat diletakkan di dalam kubur, maka kubur akan menghimpit dan menjepit dirinya. Tak seorang pun yang dapat selamat dari himpitannya, baik dia beriman apalagi orang kafir. Beberapa hadis menerangkan bahwa kubur juga menghimpit Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Padahal kematiannya membuat arsy bergoncang, pintu-pintu langit terbuka, serta malaikat sebanyak 70.000 menyaksikannya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhumah bahwa Rasulullah SAW bersabda, inilah yang membuat arsy bergerak, pintu-pintu langit dibuka dan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Sungguh ia dihimpit dan dijepit oleh kubur, akan tetapi kemudian dibebaskan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dalam Musnad Ahmad diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kubur memiliki himpitan yang bila seseorang selamat darinya, maka tentu Sa'ad bin Mu'adz telah selamat. Hadis riwayat Ahmad. Bahkan anak kecil juga mengalaminya sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, seandainya ada seseorang selamat dari himpitan kubur, maka bocah ini pasti selamat. Mujam At-Tabrani. Fitnah atau ujian kubur. Jika seorang hamba telah diletakkan di dalam kubur, dua malaikat akan mendatanginya dan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Inilah yang dimaksud dengan fitnah atau ujian kubur. Jika ia orang soleh, maka ia akan mampu menjawabnya dengan mudah. Kemudian ia akan ditemani amal baiknya. Tapi jika orang kafir, fasik dan munafik, maka ia akan kebingungan menjawabnya. Selain itu,
mereka juga akan ditemani oleh amal buruk mereka, berupa laki-laki yang berwajah buruk dan berbau busuk. Azab atau nikmat kubur. Sangat banyak sekali hadis yang menjelaskan keberadaan azab dan nikmat kubur. Namun kalangan ateis dan orang-orang Islam yang mengikuti pendapat para filosof mengingkari adanya azab kubur. Mereka beralasan bahwa setelah membongkar kubur, mereka tidak melihat sama sekali apa yang diberitakan oleh nas-nas syariat. Mereka semua tidak mempercayai apa yang di luar jangkauan ilmu mereka. Mereka mengira bahwa penglihatan mereka dapat melihat segala sesuatu dan pendengaran mereka dapat mendengar segala sesuatu. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membenarkan berita ini. Penyebab siksa kubur. Sebab-sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan siksa kubur ada dua bagian. Yang pertama, selayaknya orang kafir, yakni kebodohan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab siksa kubur yang kedua, yakni beberapa dosa yang diperbuat namun ia masih seorang muslim, di antaranya namimah, si pengadu domba, tidak menutupi diri ketika buang hajat, ghulul, yaitu mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi oleh imam, dusta, memahami Al-Quran namun tidak mengamalkannya, zina, riba, dan mayit yang ditangisi keluarganya jika mayit tersebut tidak melarang sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat muslim, demikianlah beberapa hal atau peristiwa yang akan dialami oleh para penghuni kubur setelah mengetahuinya. Diharapkan kita semua bisa mempersiapkan segalanya sebelum tiba waktunya, insya Allah. Jangan lupa berbagi informasi dengan cara share video ini, karena barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya.